Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Handoko mengungkapkan, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Stres didasarkan pada asumsi bahwa yang disimpulkan dari gejala-gejala dan tanda-tanda faal, perilaku, psikologis, dan somatik adalah hasil dari tidak atau kurangnya kecocokan antara orang dalam arti kepribadiannya, bakatnya, dan kecakapannya dan lingkungannya yang mengakibatkan tidak kemampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Stres kerja juga bisa diartikan sebagai sumber atau stresor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi psikologis dan perilaku. Lingkungan pekerjaan berpotensi stresor kerja. Stresor kerja merupakan gejala kondisi pekerjaan yang direfleksikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja. Ketegangan, panik, perasaan gemuruh, kemurungan, dan hilang daya. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan. Stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Baer dan Newman yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaan serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Bisa dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik atas diri karyawan secara psikologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan orang. Stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Lutan menjelaskan perbedaan antara stres dan kecemasan. Stres bukan masalah kecemasan, yang artinya bahwa kecemasan terjadi dalam lingkup emosional dan psikologis, sementara stres terjadi dalam lingkup emosional, psikologis, dan fisik. Stres dapat disertai dengan B. Stres bukan hanya ketegangan saraf. Ketegangan saraf mungkin jenis-jenis stres. Iya ke? Stres tidak terlalu buruk meskipun seringkali dibahas dalam konteks yang negatif, karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Contohnya, banyak profesional yang memandang tekanan sebagai beban kerja yang berat. Stres bisa positif, bisa negatif. Para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan atau stres yang menyertai tantangan di lingkungan kerja beroperasi berbeda dari stres hambatan atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan. Terkadang memang dalam suatu organisasi sengaja diciptakan adanya suatu tantangan yang tujuannya membuat karyawan lebih
termotivasi untuk segera dengan cara memberikan waktu yang terbatas. Bernays dan Shelley mengungkapkan ada 4 jenis stres. Eustress atau good stress merupakan stres yang menimbulkan stimulus atau kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan tugas. B. Distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu. C. Hyperstress yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. D. Hyperstress merupakan stres yang muncul karena kurang stimulasi. Gejala stres kerja dapat berupa gejala fisik, psikologis maupun perilaku. Fisik kelelahan, otot tegang, sakit kepala, jantung berdebar, susah tidur, gangguan pencernaan, gatal atau kulit bermasalah. Psikologis mudah marah, emosi meledak-ledak, mudah panik, depresi, cemas, takut, pesimis, kehilangan kepercayaan diri. Perilaku bekerja berlebihan, membawa pekerjaan pulang, merokok atau minum minuman keras lebih banyak, kehilangan minat terhadap rekreasi. Stres kerja dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja karena mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Saat mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol atau adrenalin yang memicu reaksi dalam tubuh seperti jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, napas lebih cepat, tekanan darah, dan sinyal kewaspadaan meningkat. Penyebab terjadinya stres kerja. 1. Beban kerja yang berlebihan, yaitu tuntutan pekerjaan yang tidak realistis, tugas yang terlalu banyak, tanggal waktu yang ketat, atau ekspektasi yang tinggi tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan stres. Tanggung jawab yang berlebihan, pekerjaan yang merasa diberi tanggung jawab yang lebih dan kapasitasnya akan merasa kewalahan. 2. Kurangnya kendali atau otonomi, yaitu minimnya kontrol terhadap pekerjaan. Ketika seseorang tidak memiliki kontrol terhadap bagaimana dan kapan pekerjaan diselesaikan, mereka bisa merasa frustasi dan tertekan. Keputusan yang diambil oleh orang lain. Ketika keputusan penting terkait pekerjaan dibuat oleh atasan atau pihak lain tanpa melibatkan input dari pekerja, ini bisa menyebabkan stres. 3. Lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kondisi fisik tempat kerja, lingkungan kerja yang bising, tidak nyaman, atau tidak aman bisa menjadi faktor stres yang signifikan. 4. Ketidakpastian pekerjaan. Perubahan besar di perusahaan, restrukturisasi, perubahan kebijakan bisa menciptakan ketidakpastian dan rasa takut. 5. Peran yang tidak jelas. Peran yang tumpang tindih. Ketika tugas seseorang bertabrakan dengan tugas orang lain bisa memunculkan konflik atau beban kerja tambahan. 6. Kurangnya dukungan atau penghargaan. Tidak adanya pengakuan atau penghargaan atas prestasi. Ketika kinerja yang baik tidak diakui atau dihargai, seseorang mungkin merasa bahwa usaha mereka sia-sia. 7. Keseimbangan kehidupan kerja yang buruk. Sulitnya menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketidakmampuan untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menambah stres, apalagi jika seseorang merasa terus-menerus tertekan untuk bekerja lebih keras. 8. Perubahan dalam organisasi. Kebijakan baru yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Kebijakan baru yang lebih ketat atau mengurangi hak karyawan juga dapat menjadi faktor penyebabnya stres.
9. Kurangnya penghargaan terhadap kesejahteraan karyawan. Tidak ada akses terhadap konseling atau dukungan psikologis. Karyawan yang merasa tertekan tanpa dukungan emosional atau profesional bisa semakin cemas dan tertekan. 10. Keterbatasan karir dan pengembangan diri. Kurangnya pelatihan atau peningkatan keterampilan. Ketika pekerjaan merasa tidak siap untuk menghadapi tantangan pekerjaan karena kurangnya pelatihan atau keterampilan yang tepat, mereka bisa merasa tertekan. Dampak stres kerja. Dampak dari stres kerja yang tidak ditangani bisa sangat besar, baik untuk individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa dampak yang lebih mendalam. Yang pertama, dampak fisik. Poin 1. Masalah kesehatan. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus, dan gangguan jantung atau tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Poin kedua, kelelahan. Rasa lelah yang tidak hilang meski sudah beristirahat, yang dapat mengurangi energi dan kapasitas untuk bekerja secara efektif. 2. Dampak mental dan emosional. Kecemasan dan depresi. Stres yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi. Penurunan kepuasan kerja. Karyawan yang terus-menerus terpapar stres mungkin mulai merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, yang dapat berujung pada keinginan untuk pindah kerja atau bahkan berhenti bekerja. Burnout. Burnout adalah kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh tekanan bekerja yang berkepanjangan. Yang ketiga, dampak pada kinerja. Penurunan produktivitas. Stres yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus dan berkonsentrasi sehingga kinerja mereka menurun. Kesalahan yang sering terjadi. Karyawan yang tertekan lebih cenderung membuat kesalahan dalam pekerjaan mereka karena kesulitan untuk berpikir jernih atau pengelolaan waktu dengan efektif. Peningkatan absensi. Stres yang berlebihan bisa menyebabkan karyawan sering tidak masuk kerja karena sakit atau merasa tidak mampu bekerja. 4. Dampak pada hubungan kerja. Konflik dengan rekan kerja. Stres dapat meningkatkan ketegangan antar kolega yang dapat merusak hubungan interpersonal dan menyebabkan iklim kerja yang buruk. Penurunan motivasi tim. Jika satu anggota tim tertekan, ini dapat mempengaruhi motivasi seluruh tim, merusak semangat kerja, dan menurunkan kinerja tim secara keseluruhan. Cara mengatasi stres kerja. Manajemen waktu yang efektif. Pencarian dukungan sosial dari teman, keluarga, atau konselor. Menerapkan teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Komunikasi terbuka dengan atasan atau rekan kerja. Menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Melakukan olahraga secara rutin untuk mengurangi ketegangan fisik. Mengatasi stres kerja secara individu. 1. Manajemen waktu yang baik. Mengatur waktu dengan baik dapat membantu mengurangi perasaan terbebani. Menggunakan teknik seperti prioritasi, mengutamakan tugas yang penting, membuat daftar tugas, dan memecah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. 2. Berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan.
Olahraga dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat seseorang merasa lebih baik secara fisik dan emosional. 3. Mencari dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau kolega yang dapat dipercaya bisa memberikan kelegaan emosional dan perspektif yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi. 4. Teknik relaksasi. Teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres yang berlebihan. 5. Meningkatkan kemampuan mengelola stres. Belajar bagaimana cara menghadapi stres melalui pelatihan manajemen stres atau konseling psikologis dapat membantu individu untuk lebih siap menghadapi tekanan yang ada.